Sang Prabu. Bagai Sang Prabu, berkuasa tanpa singgasana, mengatur tanpa aturan, membuat dinasti tanpa risi, dikdaya tanpa senjata. Jika Sang Prabu licin dengan jeratan, diikuti dengan ketakutan, memberi dengan tujuan, bergerak dengan politik. Andai Sang Prabu kearifan terhadap viral, utama terhadap saudara, berkelit terhadap fakta, kebal terhadap hukum, tinggallah doa berharap kuasa ilahi. Kupersembahkan kepada saudara-saudaraku yang teraniaya, Wisnu Aka. Pemirsa, tadi sudah lihat ya video pembacaan puisi berjudul Sang Prabu. Beruntungnya saya hari ini kedatangan tamu dan bertemu langsung dengan pencipta karya puisi Sang Prabu, yaitu Bapak Wisnu. Pak, apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat. Ya, tadi saya sama pemirsa di rumah ini udah lihat video pembacaan Bapak puisi tentang Sang Prabu. Sebenarnya Bapak ini emang penyair puisi atau cuman hobi aja sih Pak bikin puisi? Ya, itu sebetulnya saya bukan budayawan atau sastrawan atau ini bukan. Saya ini hanya iseng aja gitu. Kenapa iseng? Saya melihat di WA maupun di pemberitaan bahwa bangsa ini, pemimpin-pemimpin sekarang ini kelihatan ini berkuasa seperti Sang Prabu, seperti apa? Yang namanya Sang Prabu ini konotasinya kayak apa? Sinonim lah dengan raja, kaisar, sultan dan sebagainya gitu. Gitu. Nah, Bapak ini udah lama sering bikin puisi atau baru-baru pertama kali ini? Nah, ini Sang Prabu ini Bapak baru bikin atau bikinnya tuh udah lama sebenarnya? Dan baru diposting sekarang-sekarang? Ini bikinnya nurani aja kemarin-kemarin aja langsung. Iya. Karena melihat apa youtuber apa nama youtuber namanya kalau ada di WA gitu, dan pemberitaan di ini timbullah hati saya gitu. Ini betul-betul dari hati, bukan nggak ada, saya bukan saya katakan tadi saya bukan sastrawan atau budayawan, tapi memang keluar dari hati, langsung ditulis gitu ya. Gitu aja. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak kalimat per kalimat atau bait per bait dari puisi yang Bapak bikin? Soalnya kan pemirsa di rumah kan nggak semuanya tahu bahasa puitis. Mungkin Bapak bisa jelasin arti dari puisi Bapak itu. Ya, makasih Neng. Jadi yang namanya Sang Prabu, ya saya katakan tadi adalah sinonim dengan raja, apa nama kaisar, ataupun apa namanya Sultan. Karena saya ini orang Sunda, ya, daerah Pajajaran ini menamakan raja ini Prabu. Seperti contohnya Prabu Teja Malela, Prabu Gesanulun, Prabu apa Siliwangi. Nah, untuk itu saya melihat ya, dari tadi saya katakan ini ya apa yang mau dikatakan puisi, mau dikatakan sajak, saya nggak tahu ya, nggak sastrawan atau budayawan. Pokoknya saya menulis ini aja ya. Ini saya suguhkan bukan untuk masyarakat Purwakarta saja, tapi untuk seluruh negeri. Maka background apa lagunya ini lagu Padamu Negeri, Bagimu Negeri. Jadi dari Sabang sampai Merauke, ini kita ini, bangsa kita ini, ya, pemimpin-pemimpin kita ini berlaku kadang-kadang seperti raja. Yang mana raja itu berdiri atau berkuasa karena kesaktian. Ya. Tapi pemimpin kita sekarang kan dipilih. Dipilih oleh rakyat. Oleh rakyat. Artinya di sini rakyat memilih beliau ini bukan untuk jadi penguasa, tapi jadi pemimpin rakyat.
mengayomi ya. mengayomi rakyat, kehendak rakyat bagaimana, nah itu ya. Nah mulai-mulai sini saya tuh nggak mengatakan A, B, C-nya karena seluruh negeri ini ada saja tiap bagian. Maksud tiap kabupaten, tiap gubernur ya ada. Seperti contoh adanya dinasti di Banten itu ada dinasti Anu katanya gitu ya. Nah, itu contohnya. Di sini saya ada tiga Bait. bait. Yang pertama adalah bagai. Jadi saya nggak bercerita hanya angan-angan saja. Iya, imajinasi. Imajinasi, bagai, jika, dan andai. Iya. Contoh yang pertama adalah bagai sang Prabu. Jadi hanya bagai. Kalau dia itu berkuasa tanpa sigasana. Nah para pemimpin ini, ya, dia berkuasaan ini, kalau dulu kan pakai singgasana dan sebagainya. Gitu, kan, seperti paling tinggi derajatnya tinggi gitu. dan sebagainya. Kan sekarang tuh nggak ada paling tinggi, kita pengayom rakyat, ya, dan sebagainya gitu. Mengatur tanpa aturan, namanya dulu kan nggak ada aturan. Ya. Nah sekarang kok dipakai. Gitu maksudnya gitu ya. Terus membuat dinasti tanpa risi. Jadi dulu itu dari bapak sebagai raja, anaknya pangeran. Iya. Turun lagi, terus gitu ya. Nah sekarang tuh begitu rata-rata. Oh, jadi meskipun mereka udah dipilih sama rakyat, tapi misalkan ada aja nih pihak yang pengennya dia aja nih yang kepilih jadi presiden, misal karena adiknya, gitu ya Pak maksudnya ya. Betul. Anaknya atau siapa. Ini bukan daerah pulang saya katakan Iya. sebelumnya. Ya, Nah, rakyat ini ya, kita masyarakat ini ya, lihatlah kita ini jangan memilih pimpinan ini seperti jangan memilih seperti kerajaan. Iya. Ya. Karena zamannya udah beda. Udah beda. Sekarang udah zaman, apalagi sekarang zamannya milenial seperti ini kan. Nah, jadi kalau dulu itu punya kejayaan, kesaktian, bisa jadi raja. Sekarang senjata ini adalah misalnya di kepolisian, tentara dan sebagainya, pengamal. Arena kedua adalah jika sang raja Prabu licin dengan jeratan. Nah, saya katakan yang nama Prabu aja bukan pemimpin, tapi banyak juga penguasa karena apa? Banyak uang, ya, banyak hartanya, banyaknya, dia bisa jadi raja. Banyak pemimpin di daerah, pemimpin ini bisa dikendalikan oleh orang cupong-cupong yang punya uang itu tadi. Banyak. Nah, jadi dia itu yang namanya itu juga licin terhadap jeratan. Jadi, ayolah mari kita melek. Lihatlah, dan negeri kita ini jangan dikuasai oleh mereka-mereka yang punya uang, menguasai kekuasaan. Ya. Terus diikuti dengan ketakutan, kadang-kadang takut. Iya. Mau ngikutin itu karena diancam misalnya gitu. Ada beberapa oknum yang nyuruh kita udah pilih ini misalnya kayak gitu ya Pak, padahal ini negara demokratis sebenarnya kan. Gitu. Jadi generasi sekarang ini saya harapkan betul-betul demokrasinya ini laksanakanlah. Ya. Selanjutnya memberi dengan tujuan, itu udah pasti ngerti. Ya. Memberinya ada tujuan. Iya, misalkan ngasih bentar lagi mau pemilu nih, ngasih uang, ngasih sembako ke rakyat biar dipilih gitu. Jadi kalau saya orang muslim ya, katanya kalau memberi ini tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Ya, betul-betul ikhlas dari hati nurani gitu ya. Terus bergerak dengan politik. Jadi seluruh gerakannya ini mengandung arti politik. Mau itu memberi maksudnya Pak atau mau memberinya, mau membantunya, gitu tapi iya ujung-ujung politik gitu. Gitu. Selanjutnya misalkan di sini ada andai sang Prabu. Saya berandai-andai nih, bukan nunjuk nih, tidak. Kecuali kalau mereka merasa diri itu. Nah, wah, ini saya nih gitu. Saya enggak gitu. Iya, misalkan orang ngerasa ini kayak saya nih gitu. Kalau dia merasa tersinggung berarti dia ini. Iya benar, berarti dia adalah orang itu. Tadi kan udah ngelihat videonya, tapi Hila dan pemirsa pengen ngedenger Bapak ngebawain puisi itu secara langsung di sini. Boleh nggak Pak? Saya ngedenger Bapak bacain puisi itu. Boleh. Sang Prabu, bagai sang Prabu, berkuasa tanpa singgasana, mengatur tanpa aturan,
membuat dinasti tanpa risi, dikdaya tanpa senjata. Jika sang Prabu licin dengan senjeratan, diikuti dengan ketakutan, memberi dengan tujuan, bergerak dengan politik. Andai sang Prabu kearifan terhadap viral, utama terhadap saudara, berkelit terhadap fakta, kebal terhadap hukum. Tinggallah doa, berharap kuasa ilahi. Terima kasih. Makasih ya Pak, udah mau berbincang bersama kita di sini. Nah pemirsa, baru aja tadi kita ngobrol nih sama Bapak Wisnu tentang puisi. Setelah ini Hila bakal ngasih rekomendasi tempat-tempat wisata untuk healing nih. So jangan kemana-mana, Suara Net akan kembali setelah pariwara berikut ini.